Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1122. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kita melihat Joy Boy pada chapter kali ini, walaupun ya masih berbentuk siluet. Dan di sini, walaupun gak banyak, tapi sepertinya masih ada yang salah kaprah. Legenda Nika dari Elbaf adalah sosok yang berbeda dengan Joy Boy. Padahal dalam pidatonya Vegapunk sudah dijelaskan kalau Joy Boy bertarung seperti Nika. Jadi sama halnya seperti Luffy, mereka hanya memakan buah iblis Nika. Yang artinya Joy Boy, Luffy, dan juga Nika bukanlah orang yang sama. Dan para giant dari Elbaf beberapa kali ketemu dengan Luffy, mereka hanya menyebutkan kalau Luffy itu mirip dengan dewa mereka yaitu Nika. Bahkan Bone juga disebut seperti itu. Dan tak ada satupun ucapan kalimat bacotan yang keluar dari mulut mereka kalau Luffy itu mirip dengan Joy Boy. Hanya Emmet lah yang mengatakan kalau Luffy mirip dengan Joy Boy karena Emmet mengenal Joy Boy. Jadi karena para Elbaf tidak memanggil Luffy Joy Boy dan hanya memanggilnya Nika, artinya mereka hanya mengenal legenda mereka yaitu Nika. Artinya Joy Boy dan Nika itu berbeda, orang yang berbeda. Dan karena hal itu jangan ada yang bilang kalau Oda nggak konsisten karena Joy Boy bukan raksasa. Karena emang bukan raksasa, lebih masuk akal Joy Boy itu Buccaneer, ras yang menurut Saturn harus mati atau ditakdirkan untuk mati. Dan jika kalian tidak tahu, Buccaneer itu artinya bajak laut. Dan Vegapunk dalam pidatonya sudah mengatakan kalau orang pertama yang disebut sebagai bajak laut itu adalah Joy Boy. Jadi Joy Boy lebih layak disebut sebagai Buccaneer ketimbang ras Elbaf. Tapi topinya kan raksasa, Oda nggak konsisten. Pret, besar dari mana? Topi ini nggak ada besar-besarnya. No, bandingkan dengan topi Brogy aja, itu ukurannya sangat gede, bahkan tak sebanding dengan ukuran manusia. Sedangkan topi ini nggak terlalu besar, bahkan bisa dibandingkan dengan poster Bounty yang kita semua tahu poster Bounty ukurannya sama seperti ini dan hanya segini. Tapi siluet Oda kan gak bisa dipercaya, gak konsisten. Lah, ini lebih kocak lagi. Kan yang dibahas ukurannya, siluet Oda tidak jelas itu ada di bagian rupanya. Sedangkan kalau ukuran itu selalu konsisten, lihatlah Pangeran Loki, siluetnya raksasa karena dia Pangeran Elbaf. Lalu siluet dari Aramaki, ukurannya konsisten. Sehingga karena hal itu, sekali lagi ditekankan harusnya Joy Boy emang bukan Elbaf. Mungkin dia Buccaneer atau mungkin dia Elbaf juga, tapi entahlah bagaimana menurut kalian. Nah, selain daripada ukurannya, tentu saja beberapa fans, dan itu tidak sedikit ya, mulai menyinggung, memperdebatkan, berbicara soal perkara kaki daripada Joy Boy, yang mana ya banyak fans mengatakan atau menduga bahwa di sana Joy Boy menggunakan kaki palsu dan juga tangan bajak laut layaknya seorang bajak laut pada dunia nyata. Dan masalahnya ada di sini. Oda pernah mengatakan di satu sesinya bahwa akan ada karakter layaknya seorang bajak laut sungguhan yang akan muncul. Dan ketika dia muncul nanti itu merupakan suatu tanda kalau One Piece sudah memasuki klimaksnya. Ya bisa dibilang mau tamat lah. Dan benar, semua dari kita pasti setuju bahwa mungkin Joy Boy adalah orang yang akan berpenampilan seperti itu. Terlebih lagi, kita semua tahu dari apa yang dikatakan oleh Vegapunk kalau dia yaitu Joy Boy adalah bajak laut pertama. Jadi rasanya cukup adil dan dapat diterima banyak orang kalau Joy Boy adalah orang yang dimaksud oleh Oda dalam perkataannya soal bajak laut atau berpenampilan seperti bajak laut sungguhan. Cuman jika itu poinnya, perlu kita pertanyakan kembali soal siluet. Ingat, hal yang paling tidak konsisten atau tidak terduga itu dari siluet Oda terletak pada bagian rupanya. Number yang kelihatannya sangat sangar ini ternyata unyu-unyu seperti Teletubbies. Rambut Aramaki yang terlihat gondrong pas udah kelihatan seperti apa, ternyata tidak segondrong itu. Ya mungkin udah dicukur ya. Jadi ini 50-50 apakah itu beneran kaki palsu atau sekedar siluet yang tidak jadi. Tetapi jika itu kaki palsu, maka skenarionya bisa dibilang seperti ini, bahwa Joy Boy tidak mati saat pertempuran melawan 20 kerajaan. Kenapa?
Karena saat Joy Boy melawan raja-raja itu, di sana dalam siluetnya kita melihat bahwa Joy Boy sama sekali tidak kehilangan anggota tubuhnya. Jadi semisal di panel ini Joy Boy sudah berpenampilan seperti itu menggunakan kaki palsu, itu artinya saat pertempuran puncak antara Joy Boy melawan 20 kerajaan, Joy Boy mengalami luka yang cukup fatal yang membuatnya cacat, namun dia tidak mati. Tapi ini akan menimbulkan suatu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana bisa Im Sama mendapatkan topi Joy Boy tersebut. Apakah Joy Boy menyerahkan diri kemudiannya layaknya Roger karena melihat akhir dari hidupnya? Atau Joy Boy ditangkap di kondisinya yang sudah sekarat itu? Ya, kita tidak tahu. Tetapi rasa-rasanya Joy Boy pernah menjadi budak setelah kekalahannya itu atas 20 kerajaan. Kenapa? Karena Wushu pernah mengatakan kalau budak di Marijoa selalu berharap terhadap nikah. Jadi jika Joy Boy pernah jadi budak, itu adalah momen yang paling bagus atau tepat Joy Boy mengajarkan bentuk nikah kepada budak lainnya, bahwa akan ada nikah baru di masa depan yang akan membebaskan kalian. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Lalu tentu saja kita akan berbicara soal Haki Raja Joy Boy, di mana kita tahu ya kalau Haki Raja Joy Boy disegel di tali atau simpul. Dan bagi yang belum tahu, itu sama konsepnya, sama kayak teknologi Weteria yang kalian bisa lihat di sini. Dan untuk lebih detailnya soal ini akan kita bahas di next video, karena ada beberapa poin yang menarik di sekitarnya yang mana terlalu panjang jika videonya disatukan. Tapi untuk sekarang saya merasa bertanya-tanya soal Haki Raja ini, dimana ya pada dasarnya ini aneh dan cukup anomali. Haki yang keluar dari segel simpul itu sampai membuat awan terbelah, dimana kita semua tahulah bahwa hal ini atau adegan ini atau suatu hal seperti ini itu disebabkan dari dua Haki Raja yang saling bertabrakan atau benturan. Dan secara efek kilat hitam juga kita melihat di sini ini merupakan efek benturan. Dan ini dia pertanyaannya, apakah Haki Joy Boy begitu hebat bahkan bisa membuat benturan? Mungkin lebih tepatnya ketika Haki itu disegel, mereka saling bertabrakan dan jika keluar tentu saja akan berefek seperti itu. Dimana itu kemungkinan pertamanya. Kemungkinan keduanya, apakah semua keluarga di pada masa itu setuju menyimpan haki mereka di satu tempat yang sama bersama Joy Boy? Dan bagaimana menurut kalian? Kemungkinan pertama atau kemungkinan yang kedua? Kemudian hal menarik lainnya pada chapter kali ini adalah ekspresi Im Sama. Entah bagaimana atau apa yang terjadi sebenarnya kepada Im Sama saat Haki Joy Boy menggelegar di Pulau Aceh. Dia atau Im Sama ini berteriak dan tubuhnya bergetar, di mana indikasi terbesarnya Im Sama trauma dengan sosok Joy Boy, atau mungkin ada hal lainnya. Namun ada plot menarik yang saya pikirkan jika di momen ini sebenarnya Im Sama sedang merasa trauma, yaitu berarti sebelum terjadi abad kekosongan, Im Sama sudah punya konflik tersendiri dengan kerajaan kuno, terutama dengan Joy Boy. Dan dengan cara liciknya, Im Sama mengangkut semua raja-raja untuk bergabung dengannya dan menjatuhkan kerajaan kuno. Jadi bisa dibilang konsep dasarnya itu adalah balas dendam. Ada luka yang diterima oleh Im Sama akibat ulah Joy Boy hingga membuat sejarah baru dan membenci keturunan Di dan menganggap Di adalah musuh mereka. Tapi bagaimana menurut kalian? Entahlah ya.